Marilah sama-sama kita masuki acara yang keempat, acara inti di dalam peringatan hari lahir baginda Rasul SAW di Majelis Sabilal Muhtadin Andang ini. Maka sama-sama kita buka mata, buka telinga kita, perhatikan dengan sebaik-baiknya apa yang akan disampaikan oleh tamu mulia kita, Al-Habib Hasan bin Farouk Al-Ka'ab. Kepada beliau kami silahkan. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika as-sayyidil ma'sum Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatih wa aslih syu'una ummatih wa farrij 'anna al-humum wal ghumum ya hayyu ya qayyum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tafidhu ala qalbi hikam wa tajri ala lisani min balighin 'azimin latifin raqiqin kalim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan Sadatun al-Habaib wa khussu bi dzikrih Al-Habib Abdul Murad Al-Aidrus wal Habib Tahir Al-Aidrus beserta para habaib lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau. Begitu juga para ulama, para asatid, para guru, para tokoh masyarakat, wa akhussu bi dzikrih khadimul majlis Sabilal Muhtadin Kiai Haji Murjani, yang mudah-mudahan Allah berkahi beliau, Allah rahmati, angkat derajat beliau, kabulkan segala hajat-hajat beliau, dan Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan as-sihah wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Para pejabat pemerintahan baik sipil maupun militer, para umara, para panitia terselenggaranya peringatan Hari Besar Islam Maulid Rasulullah SAW, para donatur dan juga para dermawan yang mudah-mudahan Allah berkahi, Allah rahmati, Allah muliakan, angkat derajat, kabulkan hajat dan niat. Dan juga tak lupa para hadirin wal hadirat jamaah Maulid Majelis Sabilal Muhtadin Andang Berabai, masih Berabai lah ya? Berabai, yang mudah-mudahan pian berataan Allah kabulkan hajat-hajat pian semuanya, Allah rahmati pian, berkati pian. Mudah-mudahan yang sakit-sakit
Allah sembuhkan sakitnya. Yang kurang lancar rezekinya Allah banyaki rezekinya. Wabil khusus kepada dermawan dan donatur, mudah-mudahan rezekinya ditambahkan berkali lipat. Begitu juga kita semuanya, mudah-mudahan kesusahan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan salah satu mukjizat Rasulullah takthirul qalil, mudah-mudahan semuanya boleh bawa makanan bertahap. Yakin kada? Yakin kada? Yakin. Rasul sallallahu alaihi wasallam ini acaranya beliau. Ini maulidnya beliau. Kita hadir merayakan ulang tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengundang kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasilahnya adalah Kiai Haji Murjani beserta majelis taklimnya. Yang jelas-jelas Rasulullah hadir. Kira-kira kita merayakan ulang tahun kita hadir enggak? Hadir. Kalau kita enggak hadir, berarti kita bukan tuan rumah yang baik. Rasulullah SAW adalah segalanya hebat, sempurna. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Rasulullah SAW memiliki akhlak, budi pekerti yang agung. Rasulullah hadir. Kalau Rasulullah SAW hadir, Allah turunkan berkah. Jadi mudah-mudahan tadi mungkin guru khawatir kalau makanannya nggak cukup, tapi insya Allah berkah Rasulullah semuanya cukup. Dulu baginda Nabi Muhammad SAW pernah diundang oleh salah seorang sahabat, Jabir bin Abdullah. Jabir ini beserta keluarganya dan istrinya serta anak-anaknya memiliki alhamdulillah suatu rezeki. Jabir memiliki sebuah atau seliter 2 liter gandum dan juga sedikit daripada daging. Lalu istri Jabir mengatakan, wahai suamiku, alangkah indahnya, alangkah baiknya, alangkah bahagia, senangnya kalau kita ini sekarang memiliki rezeki di waktu-waktu rezeki susah, musimnya susah, makanan panen banyaknya gagal. Alangkah baiknya kalau kita mengundang Rasulullah SAW. Kata Jabir bin Abdullah, wahai istriku, apakah engkau akan memasak sesuatu makanan? Iya, ini ada 2 liter atau seliter gandum dan juga daging, kita makan insya Allah cukup dasar 4 atau 5 orang. Dia Jabir istrinya lawan anaknya. Dan engkau undang Rasulullah SAW untuk datang bersama 2 atau 3 sahabatnya. Seperti itukah wahai istriku? Iya wahai suami. Kalau begitu saya berangkat mengundang Rasulullah SAW. Datang baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu Rasulullah SAW diundang, didatangi oleh Jabir. Dikala itu Rasulullah SAW dalam keadaan membangun khandak, membangun parit. Lalu Rasulullah SAW didekati oleh Jabir dan mengatakan, ya Rasulullah, bisakah aku berkata kepada engkau sesuatu yang sir ya Rasulullah? Dilihat oleh Rasulullah, baik ya Jabir, ada apa Jabir? 4 mata ya Rasulullah. Baik. Lalu Jabir dibisiki oleh Rasulullah SAW, karena di situ ada 700 sahabat mengelilingi Rasulullah, dekat dengan Rasulullah SAW. Lalu Jabir mengatakan, ya Rasulullah, alhamdulillah kami ya Rasulullah sekarang memiliki sedikit rezeki ya Rasulullah. Keluarga kami ingin mengundang engkau untuk hadir bersama kami, makan bersama kami ya Rasulullah. Dan ya Rasulullah, tolong muliakan keluarga kami, rumah kami dengan kedatangan ya Rasulullah. Saya ya Jabir, kata Rasulullah. Iya ya Rasulullah, engkau dengan mungkin beberapa 1 atau 2, 3 orang sahabat ya Rasulullah. Pikir Jabir mungkin yang datang adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, atau mungkin sahabat yang lain. Yang sahabat paling dekat dengan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengulang ucapan Jabir, ya Jabir, saya dan sahabatku
Iya ya Rasulullah. Jabir tidak fokus dengan ucapan Rasulullah yang mengatakan saya dan sahabatku. Lalu kata Rasulullah SAW, kalau begitu wahai Jabir, engkau pulanglah, aku akan memanggil beberapa daripada sahabat. Aku akan memanggil sahabat. Iya ya Rasulullah. Hanya selangkah dua langkah Jabir menoleh, Rasulullah SAW sudah mengumumkan, wahai para sahabatku, kita semuanya diundang Jabir. Jabir takjub. Subhanallah, Jabir karena kamu berpandir lagi sudah. Berdiam kayak itu. Bahasa Banjar kan bahasa Indonesia? Hah? Abah ulun orang Banjar. Jabir bingung. 5 porsi dibuat 700 orang bersama Rasulullah SAW. Balik Jabir, nggak berani noleh ke Rasulullah SAW lagi. Ini kalau zaman sekarang, kalau di Banjar ngarannya apa ini? Ma'alabiola. Rasulullah SAW dia memanggil para sahabatnya. Si Jabir balik. Untung Jabir masih tahu rumahnya di mana. Balik sampai rumahnya, dilihat oleh istrinya, wahai suamiku, kelihatannya engkau balik dalam keadaan tidak seperti engkau berangkat dari rumah ini. Wahai suamiku, ada apa? Apakah Rasulullah tidak mau datang ke sini? Menolak untuk hadir bersama kita, makan bersama kita di rumah kita? Jabir mengatakan, enggak, wahai istri. Rasulullah SAW selalu datang jika diundang oleh sahabatnya. Apalagi kalau sahabat-sahabat tersebut orangnya masih orang-orang yang miskin. Wa idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Rasulullah SAW datang. Cuman kau tahu Rasulullah SAW, suami istrinya mulai curiga. Tahu bagaimana wahai suami? Rasulullah SAW Raufur Rahim. Sifatnya Rasulullah SAW, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Merasa berat dari apa-apa beban-beban yang dirasakan umatnya. Ini sahabat belum makan, masa Rasulullah SAW makan? Rasulullah SAW itu kalau bahagia, sesuatu hal yang membahagiakan, Rasulullah SAW itu paling akhir bahagianya. Dan kan jika keadaan susah, Rasulullah SAW paling depan susahnya. Itu baginda Nabi Muhammad SAW. Rakyatnya semuanya, para sahabat semuanya dibahagiakan dulu. Hanya Rasulullah SAW terakhir yang bahagia. Itu baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau susah, ini Rasulullah SAW susah dahulu, paling susah. Umat-umatnya dibuat nggak sampai merasakan susah. Itu baginda Nabi Muhammad SAW. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Jabir mengatakan sifat Rasulullah SAW itu kalau dia sebahagia, Rasulullah SAW masalah kebahagiaan, Rasulullah SAW itu ajak-ajak kalau bahagia. Terus kata istrinya, dan terus wahai istriku, aku sudah menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Gak taunya Rasulullah SAW mengatakan, wahai para sahabatku, kita semuanya diundang oleh Jabir. 700 sahabat, wahai istriku, akan datang ke tempat kita. Wahai suamiku, porsinya cuma biasa 5 orang. Ya begitulah Rasulullah SAW. Ya sudah, berarti makannya cuma, kalau biasa pakai tangan kayak ini kan mencubit-cubit gitu. Ya sudah. Datang baginda Nabi Muhammad SAW pertama kali. Paling depan Rasulullah SAW datang. Di belakang para sahabat sudah berbaris. Sahabat yang lain sudah bahagia. Wah, kenyang kita ini ya. Rasulullah SAW dia datang baginda Nabi Muhammad SAW, ditutup, assalamualaikum, waalaikumsalam ya Rasulullah. Dibuka oleh Jabir. Rasulullah SAW memanggil Jabir, wahai Jabir, mana tempat masaknya? Ya Rasulullah, kami memasak di belakang. Ya Rasulullah, bawa pancinya ke depan. Diambil panci. Begitu sampai di depan Rasulullah SAW, Jabir hendak membuka, dibilang, Jabir jangan ikut-ikut.
biar aku yang melayani. Rasul melayani, hebat. Begitu sampai di situ Jabir dan istrinya di belakang, Rasul SAW di depan mengambil piring. Kemudian sahabat satu persatu dipanggil. Sayyidina, ya Abu Bakar, taqaddam, wahai Abu Bakar, maju. Sayyidina Abu Bakar diberi makan sampai kenyang. Jabir lawan bininya di belakang hitung-hitungan udah. Nah ya, sama Rasul. Ya Umar, taqaddam, Umar, Sayyidina Umar bin Khattab maju, diberi makan. Nah ya, Jabir sisa 3 piring mendatangi, ya Rasulullah, makan ya Rasulullah, jangan sampai habis, pian aja yang makan sudah. Asqat ya Jabir, dia mau Jabir. Maju ya Utsman, maju ya Ali, maju ya Fulan, maju. Itu Jabir heran. Ini sudah habis-habis. Sampai seluruh sahabat semuanya makan. Dan akhirnya Pak, semuanya kenyang. Bukan makannya pas-pasan, enggak, kenyang semuanya. Sampai akhirnya istrinya Jabir dan Jabir dipanggil, Jabir, engkau dan istrimu sini, aku ambil Pak. Diambilkan, tuan rumah dilayani oleh Nabi Muhammad SAW. Diambilkan untuk Jabir, kemudian diambilkan untuk istrinya. Rasulullah SAW teringat Sayyidatina Fatimah Zahra, anak putri Rasulullah SAW, belum makan 3 hari 3 malam di rumahnya. Dipanggil Bilal, wahai Bilal, antarkan ini ke rumah Fatimah putriku, karena Fatimah putriku 3 hari 3 malam rumahnya tidak menyala api untuk memasak. Artinya Pak, gak ada makanan di rumah Siti Fatimah. Berangkat Bilal, lalu kemudian terakhir seluruhnya baru baginda Nabi Muhammad SAW yang makan. Dimakan oleh Rasulullah SAW. Usil si Jabir, jangan-jangan masih ada. Begitu didatangi tempat tersebut, dibuka habis. Itu salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Itu kebahagiaan mengundang baginda Nabi Muhammad SAW. Kira-kira semua yang hadir ini dapat makanan apa enggak? Yakin? Bujur? Yang jawab yang luar, yang dalam, yang luar kira-kira yakin enggak? Kalau makanannya dibagi ke dalam dulu, yakin ya. Yang belakang ya Pak. Nah, yang luar yakin enggak? Kalau yakin. Mana suaranya tuh? Goreng ya? Yakin. Ulun sajalah, ulun pernah. Waktu ulun masih menyantri di Hadramut, di Darul Mustafa Hadramut kala itu, waktu zaman itu. Kurang lebih ya 14 tahunan lah. 14 tahun yang lewat. Ulun tuh pernah. Guru kami Al-Habib Umar, beliau itu mengadakan acara pernikahan anak. Yang hadir itu harusnya sudah dinilai mungkin cuma 2.000 orang. Ternyata ketika hari hanya yang hadir 6.000 orang. Ulun bagian dapur, bagian khidmah di belakang dapur. Ulun yang bagian mengambil makan apa, kuah dan daging. Datang satu orang, putranya Habib Umar, guru kami, mengatakan, wahai yang khidmah di matbah, khidmah di dapur, baca terus menerus sambil yadruf. Yadruf itu artinya mengambil, apa ini? Hah? Ya, gitu ya. Yang menuangkan kuah sama daging itu, sama nasinya juga. Tolong baca surat Al-Fatihah terus, diulang-ulang terus. Bismillahirrahmanirrahim sampai wal-dhalin amin, diulang lagi Bismillahirrahmanirrahim sambil terus bekerja. Dan yang subhanallah, ulun menyaksikan dengan mata sendiri kehebatan daripada ayat dan surat Al-Fatihah. Salah satu khawasnya, salah satu manfaatnya itu ulun itu mengambil banyunya, kuahnya kah atau dagingnya. 6.000 orang semuanya sudah makan dan itu tempat masih tersisa banyak. Padahal jatah cuma sampai 2.000 saja. Ini 3 kali lipat. Jadi pian kayak itu juga. Lah, pian kalau belanja duit pian kena yang kantong. Begitu dompet keluar, jangan dilihat. Jangan dilihat. Bacai surat Al-Fatihah aja.
Nah, biar jalan lawan bini pian ini jamaah nisanya di mana? Hadiratnya di mana? Di sebelah situ lah. Bini pian hadir kan? Jadi kalau pian misalnya berangkat kemana Pak, ada belanja lawan bini pian lah, pian banyaki membaca surat Al-Fatihah. Nah keluar dompet bini pian, nah hendak perkara Pak pian yang kalau pian mangyau bini pian sayang, tapi kadang-kadang kita beda nih. Bini pertama waktu akad ijab kabul kontak tulisannya sayangku. Kontak HP lah. Sebulan, 2 bulan, setahun sudah berubah. 2 tahun sudah berubah lagi. Mamanya anak-anak. Sudah 4, 5, 6 tahun, sudah 7 tahun kekanakan, sudah besar-besar, ganal-ganal, sudah SD, SMP. Kontaknya karena bukan mamanya anak-anak lagi. Satpam perusahaan. Hanya keluar memajelis sendiri langsung mengatakan yang boleh yang hanya nyampe majelis boleh kayak Pak. Nah kayak itu lah, jangan ditulis satpam perusahaan. Ngerti kan? Ketika pian jalan bersama bini pian, hendak mau belanja, pian ambil keluarkan dompet Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dilihat isi duitnya, nah iya sisa 300.000, jangan. Ambil aja Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah, selesai. Bayarkan, ambil angsulannya, masukkan lagi, barang lagi yang hendak apa ini, nah tukarkan terus. Ya mudah-mudahan kita habis. Terus kayak Pak kalau habis sudah baca aja Fatihah bini pian toh. Subhanallah, tapi ini bujur. Biar amalkan insya Allah yang sedikit jadi banyak. Apalagi Rasulullah SAW kita ini hadir acaranya Rasulullah, yakin bahwasanya insya Allah semuanya boleh bawa berkah, brother. Jangan heran dia. Nah, kita ini mendatangi majelis maulid seperti ini, kita ini mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, ji'na qasidina nartaji minka syafa'ah inda rabbil alamin. Kami datangi Rasulullah meminta syafaat. Apakah syafaat itu cuma ada di akhirat? Enggak. Di dunia sudah dapat syafaat. Makanya itu Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi Shahibul Maulid, Sidin kalau berdoa, selesai mengucapkan doa, sebelum ditutup Sidin mengatakan, ya Rasulullah, isfa' hajati indallah. Amalkan. Ya Rasulullah, isfa' hajati indallah. Ya Rasulullah, berikan syafaat terhadap hajat-hajatku kepada Allah. Artinya apa? Seakan-akan Rasulullah SAW yang menyampaikan kepada Allah sambil mengatakan, ya Allah, fulan bi'idni fulan umatku meminta syafaat dari aku untuk engkau kabulkan hajatnya. Oh, lekas itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita datang merayakan kelahiran Rasulullah SAW. Artinya kita datang untuk Rasulullah. Yang tahu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultanul Awliya, Qutbur Rabbani, Waghaus Samadani, yang kemudian tarekatnya melahirkan tarekat Khalwatiyah. Lalu tarekat Khalwatiyah melahirkan tarekat yang dianut kebanyakan, diikuti kebanyakan oleh orang-orang Kalimantan, tarekat Samaniyah. Sumbernya dari mana? Di atasnya lagi sanadnya sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani waktu masa muda bersama 3 daripada sahabat kawan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, satu lagi kawannya ngarannya Ibn Saqqa atau Ibn Asqa. Yang satu lagi nggak tahu namanya siapa. Berjalan 3 orangnya hendak menziarahi seorang waliullah Al-Ghaus, makamnya Al-Ghaus, seorang butuh. Berjalan bertiga. Satu kawannya mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir Jalani, ya Abdul Qadir, kira-kira engkau mendatangi seorang waliullah ini tujuanmu apa? Dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, tujuanku enggak banyak kecuali aku ingin mengambil berkah dari seseorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata. Yang satu lagi Ibn Ashaq. Dia ditanya, kalau engkau wahai Ibn Ashaq niat
yang satu Syekh Abdul Qadir Jalani ngambil berkah, yang satu lagi mengetes. Akhirnya apa? Berangkatlah dia sampai di depan rumah Al-Ghawth tersebut. Nggak taunya hendak mau ngetuk pintu, dari dalam sudah mengatakan udkhulu bisalam, masuklah kalian dengan mengucapkan salam. Langsung dibuka pintu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak taunya didapatkan Al-Ghawth tersebut duduk di atas kursi. Lalu kemudian Syekh Abdul Qadir Jalani kemudian masuk, dipersilakan duduk semuanya. Duduk Syekh Abdul Qadir Jalani, duduk juga di depannya Ibn Asqa, duduk lagi satu lagi kawannya. Lalu Al-Ghawth tersebut mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir Jalani, ya Abdul Qadir, wallah inni ka'anni ra'aituka jalisun 'alal kursi wa anta taqul qadami ala raqabati kulli wali. Ya Abdul Qadir, sesungguhnya aku seakan-akan melihat engkau di masa depan duduk di atas kursi. Lalu engkau mengatakan bahwasanya seluruh leher para wali-wali Allah yang ada di bawah telapak kakiku. Artinya Syekh Abdul Qadir Jalani menjadi seorang wali, pemimpin atau kutub pemimpin para wali. Kenapa? Niatnya mengambil berkah, dapat berkah. Nggak taunya satu lagi kawannya Ibn Asqa tadi itu mengangkat tangan. Ya Al-Ghawth, ya Syekh. Belum sempat menanyakan sesuatu, ini Al-Ghawth menunjuk kepada Ibn Asqa sambil mengatakan, wa anta ya Ibn Asqa, ra'aituka ka'annaka tamut ala ghairi dinik. Dan aku melihat engkau wahai Ibn Asqa seakan-akan engkau di masa depanmu mati bukan dalam ajaran agama Islam, bukan dalam agama Islam. Ibn Asqa ini gak percaya. Allah dikatakan la ya'lamul ghaib illallah, gak ada yang mengetahui yang gaib-gaib kecuali Allah. Nih Ibn Asqa ini zaman sekarang banyak nih pengikutnya. Kalau ulun lah mengarangnya Islam Protestan. Kenapa? Gawiannya protes terus. Nah banyak kalau kita bermaulid, apa maulid bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Kayak ini yang bangun neraka. Tahlil bid'ah, mendoakan ini bid'ah. Ada juga yang aneh lagi, pakai mikrofon bid'ah itu aja. Ini kayak apa, Makkah aja pakai mikrofon? Dan lain sebagainya. Hadis andalannya adalah satu. Apa itu? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim yang berbunyi sabda Rasulullah SAW, inni tarikun fikum thaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitabullah wa sunnati. Itu riwayat Hakim. Hadisnya pun agak lemah, tapi ada hadis yang lebih kuat daripada itu. Hadisnya riwayatnya Al-Imam Muslim. Imam Muslim itu lebih kuat daripada Imam Hakim. Makanya dikatakan ada Sahihain, dua kitab sahih. Yang pertama Sahihul Bukhari, yang kedua Sahihul Muslim. Di dalam Sahihul Muslim dikatakan, inni tariku fikum thaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitabullah wa itrati ahli baiti. Itu hadisnya Muslim, tapi yang mereka gembor-gemborkan malah hadisnya Hakim. Yang kuat mana? Yang kuat dan sahih malah hadisnya Imam Muslim. Sedangkan hadisnya Hakim malah agak dhaif, lemah. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya aku meninggalkan dua hal yang sangat berat, yang apabila kalian berpegang dengan dua hal ini, kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Apa itu? Kitabullah, Al-Quranul Karim. Dan yang kedua apa? Itrati ahli baiti, keturunanku dan keluargaku, ahli baitku, kata Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Tadi guru menyampaikan
Mudah-mudahan dengan kehadiran habaib, kakeknya habaib datang. Amin. Rasulullah SAW hadir. Amin. Nah ini Ibn Asqa ini model kayak itu tuh. Mengatakan la ya'lamul ghaib illallah, enggak ada yang mengetahui yang gaib-gaib kecuali Allah. Tapi jika Allah menginginkan kepada hambanya, kenapa enggak? Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Itu enggak susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Ibn Asqa mengatakan saya tak percaya dengan dia. Bulitlah 3 orang itu. Setelah Syekh Abdul Qadir Jailani pulang ke rumahnya, katanya Ibn Asqa ketemu dengan seorang pendeta. Pendeta diam-diam karena Ibn Asqa ini sok alim, menyangka dirinya sudah alim. Ibn Asqa ini memang alim. Al-Quranul Karim hafal. Bahkan subhanallah, dia pun kalau ditanya apapun tentang Al-Quranul Karim dia jawab. Bertemu dengan pendeta malah diajak debat. Kita umat Islam ini nggak perlu debat-debatan. Yang diperlukan itu sekarang amal. Banyak debat, sedikit amal, nggak selamat. Makanya itu Imam Syafi'i, Imam kita Imam Syafi'i, beliau sampai mengatakan ma jadaltu jahilan qad illa ghalabani wa ma jadaltu aliman qad illa ghalabtu. Tidaklah aku berjidal dengan orang bodoh, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i orang alim, diakui kealimannya. Tapi apa kata Imam Syafi'i? Saya tidak berdebat dengan orang bodoh kecuali saya yang kalah. Dan tidak berdebat aku dengan orang alim, dia yang kalah. Tapi kalau sudah ketemu orang bodoh, apa bahasa bacanya? Bungol ya. Bertemu lawan orang bungol, apalagi kalau bungolnya kan ada takar lagi. Debat benar-benar. Kita debat kalah, nggak bisa. Lalu apa? Berdebatlah Ibn Asqa dengan pendeta tadi. Akhirnya kalah Ibn Asqa. Begitu kalah Ibn Asqa, nggak taunya murtad wal'iyadzubillah, nasallallahu alaihi wa afiyah, masuk ke dalam agamanya pendeta tadi. Begitu masuk ke dalam agama pendeta tadi, nggak taunya lama kelamaan Ibn Asqa dinikahkan dengan putri pendeta tadi. Terbuktilah apa yang dikatakan Al-Ghuz waliullah tadi. Sampai akhirnya ketika Ibn Asqa berjalan ditemui dengan kawannya. Kawannya tadi mengatakan, dia Ibn Asqa, madza baqiya min al-Qur'an? Apa yang tersisa dari Al-Qur'an yang kamu ingat? Ibn Asqa mengatakan, saya lupa dengan apa yang telah saya hafal dari Al-Qur'anul Karim kecuali sisa satu ayat yang saya ingat. Apa itu wahai Ibn Asqa? Dijawab oleh Ibn Asqa, qul tamatta' bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Ayat yang itu menunjukkan kepada dirinya, ayat sebagai bukti atau hujjah alaih, bukti yang menjerumuskan dia, yang bakal menghancurkan dia. Ayat tersebut berbunyi, katakanlah, bersenang-senanglah dengan kekafiranmu sedikit saja atau setumat saja, sesungguhnya engkau termasuk penghuni neraka Allah SWT. Cuma sisa satu ayat itu yang diingat oleh Rasul. Lalu apa hubungannya? Hubungannya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendapat hidayah, berkah, menjadi orang yang tinggi di sisi Allah SWT karena beliau mendatangi seorang wali, mengambil berkah wali. Kita datang di sini mengambil berkah Rasulullah. Apa pian pikir pian datang ke sini kemudian pian pulih dalam keadaan sama? La, ya Allah. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sudah sering kali dijelaskan oleh para penceramah tentang kehebatan majlis Maulid Masyi kama majma'il Maulid mujallil qurub. Dawagat taubatak ya al-asi idza batatu, dawagat aubatak ya syarib idza batau, da majma' la syakka tughfar bih jami'ad dzunub. Ini majlis enggak ada yang lebih seperti majlis Maulid Nabi Muhammad SAW yang bisa menghilangkan kesusahan. Majlis ini adalah waktunya taubat jika kita ingin taubat. Majlis ini adalah waktunya kita damai kembali kepada Allah jika kita ingin kembali kepada kita. Majlis yang seperti ini tidak ada keraguan lagi, dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah. Jadi insya Allah, dan nggak usah khawatir, bukan cuma masalah makanan, semuanya insya Allah dibalikkan menjadi yang lebih baik. Yang penting pian banyak-banyaki sholawat. Rasul hadir, pian dilihati wajah-wajah pian oleh Rasulullah.
Sudah jelas, ketika seorang mengucapkan salam kepada Rasulullah, Rasulullah SAW membalas salam tersebut. Artinya, Rasulullah SAW membalas salam di sini. Rasulullah SAW membalas salam langsung kepada kita semuanya. Cuman mungkin telinga kita nggak bisa mendengar suara Rasulullah SAW. Mungkin karena banyak dosa kah? Atau mungkin kebanyakan mendengarkan lagu dangdut. Dangdut tahu sehingga telinganya ini Rasulullah mengucapkan salam pada kedengaran. Sering mendengarkan gosip, ghibah, namimah, dusta dan lain sebagainya. Tapi yakin hadis Rasulullah SAW mengatakan Rasulullah membalas langsung salam orang yang mengucapkan salam. Artinya Rasulullah hadir. Kalau nggak hadir namanya kirim salam, bukan membalas salam tapi kirim salam karena jauh. Enggak, Rasulullah mengucapkan salam. Jadi mudah-mudahan semua salam-salam kita kepada Rasulullah, salawat-salawat kita kepada Rasulullah didengar dan dibalas oleh Rasulullah SAW. Dan sehingga kita mudah-mudahan dijadikan umatnya Rasulullah yang dekat dengan Rasulullah SAW. Dan kita doakan para habaib semuanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau adalah kebanggaan bagi Nabi Muhammad SAW, cucu-cucu penyambung kisah Rasulullah SAW. Dan kita doakan juga kepada guru kita Kiai Haji Nurjani, mudah-mudahan beliau dikaruniakan sehat walafiat, diangkat derajat beliau, dan mudah-mudahan beliau menjadi kebanggaan Rasulullah SAW. Begitu juga para guru-guru yang lain, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang lain, mudah-mudahan dijadikan kebanggaan dan kebahagiaan Rasulullah SAW. Dan hadirin wal hadirat semuanya, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmatnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan usia oleh Allah SWT dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan rezeki-rezeki pian semuanya diberkahi oleh Allah SWT. Anak-anak pian mudah-mudahan jadikan anak-anak yang soleh, soleha, anak-anak yang membanggakan, dan mudah-mudahan hajat dunia pian dan hajat akhirat pian semuanya dikabulkan oleh Allah SWT. Hajat dunia bil maisarah, hajat pian di dunia diberi kemudahan oleh Allah SWT, dan hajat akhirat pian diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'alna wala fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala matruda wala ma'tuma bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ya rabbi Allah an taj'al hadhihi al-miyah ya rabbi سببا للشفاء والدواء والعافية والرحمة والتوفيق والهداية، وسببا لجلب العلم النافع، وسببا لجلب العبادة والطاعة. واجعل يا ربي الله من شرب هذا الماء يا رب من المتقين، من المتقين من المطهرين، واجعله يا ربي الله، واجعل من شرب هذا الماء من العلماء صلحاء إجابة يا رب العالمين يا رب العالمين. وإن كان من شرب هذا الماء مريضا يا رب فاشفه مرضه، وإن كان حزينا يا رب يا الله فرحه يا رب يا الله، وإن كان يا رب يا الله معسرا فيسر يا رب العالمين يا الله. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، بالحق أنزلناه وبالحق نزل. سبحان الملك القدوس الخلاق الفعال، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. جي حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جي أولياء الصالحين والعلماء العاملين والمحدثين والمفسرين، وبجاه الباعل بشفاعة يا الباعل بشفاعة، كل قربة تنجلي وبكم يا أهل الولاية، كل حاجة تنجلي يا الباعل بشفاعة، كل قربة تنجلي وبكم يا أهل الولاية، كل حاجة تنجلي برحمتك يا أرحم الراحمين يا مولانا يا مجيب يا حاضرنا يا غيب. توصلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب، تقضي حاجاتنا قريب، تقضي حاجاتنا قريب برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة. على من والحبيب أبي بكر محمد السجاد صالح بن مسلم حامد حسين بن عبد الله محمد بن زين، على من شيخنا مربي لنا حبيبنا عمر ومن جميع أولياء الله أجمعين، ولا حول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apabila kurang lebihnya salah-salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.